Salam bagi kita semua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini masih diberikan Tuhan kesehatan bagi kita semua. Dengan sukacita kami menyambut kita sekalian dengan salam sehat, penuh semangat. Baiklah, untuk memulai ibadah kebaktian kita pada hari ini, mari kita masuk di dalam saat teduh. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Pertolongan kepada kita berada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 18 ayat 1-3, Tuhanku Yesus. Dosa-dosa kita di hadapan Allah, kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita masih tetap dalam keadaan saat teduh. Kita berdoa secara pengakuan pribadi kepada Tuhan.
kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 89 ayat 1 dan 2. Barang siapa dengar. Salam untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahululah saya memperkenalkan diri saya untuk kita seluruh Bapak Ibu Jemaat di tempat ini. Saya Pendeta Aron Maranatha Raja Guguk STH, tadinya pimpinan Jemaat Gereja Metodis Cicurai Pangkalan Brandan
Distrik 1 Wilayah 1, dan saya ditugaskan dalam perpindahan konferensi tahunan tanggal 2 sampai 4 Oktober 2020, pindah tugas pelayanan ke Gereja Metodis Perdamaian Medan Timur. Istri saya Luciana Borsitorus, dan Tuhan menganugerahkan kepada kami 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Alamat saya Gereja Metodis Medan Timur. Demikian perkenalan kita untuk mempersingkat waktu dan kesempatan saya untuk berkhotbah pada hari ini. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang menyertai memberkati kita di saat memberitakan dan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu kebiasaan buruk dari orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat ialah suka menanyakan sesuatu hal kepada Yesus tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka bertanya bukan berarti mereka untuk menambah ilmu pengetahuan mereka atau iman mereka kepada Allah, tetapi mereka datang menjumpai Yesus untuk menjerat dan untuk menjatuhkan Yesus dalam berbagai pertanyaan. Di dalam perikop ini kita dapat melihat bahwa mereka datang kepada Yesus untuk mengadakan satu persekongkolan buruk yang dibangun antara orang Saduki dan Farisi dan ahli Taurat, supaya mereka bisa melakukan dan menjatuhkan Yesus sebagai putra Allah. Sekalipun mereka memiliki pembedaan, sekalipun mereka tidak memiliki hubungan yang baik antara orang Farisi dan Saduki dan ahli Taurat, mereka menyampingkan pembedaan itu demi untuk menjatuhkan Yesus di dalam perikop ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam perikop ini jelas kita dapat melihat bahwa ahli Taurat bertanya dan datang kepada Yesus menanyakan sesuatu hal. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab ahli Taurat itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Artinya, ahli Taurat haruslah benar-benar mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap keberadaan mereka masing-masing. Mengasihi Allah bukanlah sekedar mengasihi dengan kata-kata yang indah, tetapi mengasihi Allah haruslah dibarengi dengan iman dan perbuatan kita keseharian. Mengasihi Allah tidak cukup dengan kata-kata yang indah,
dengan doa, dengan datang beribadah, berkebaktian minggu, menghadiri komsel, dan memberikan perpuluhan kita, ucapan syukur kita sebagai kewajiban kepada Allah. Tanpa disebut, tanpa dikatakan, seluruh yang kita berikan kepada Allah itu perwujudan kasih kita, buah iman kita. Kita harus memberi tanpa dikatakan satu kata pun. Di dalam perikop ini Allah harus kita tempatkan dalam ruang tempat kita yang nomor satu untuk mengasihi Allah dengan keberadaan kita. Dan hukum yang kedua yang menjadikan kesimpulan dalam hukum Taurat ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa artinya? Arti dari ayat ini adalah agar supaya saya, kita dan seluruh orang percaya haruslah benar-benar mengasihi Allah, benar-benar memuliakan Allah, benar-benar mengasihi Allah, dan orang yang mengasihi Allah haruslah mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia bukan berarti hanya mengasihi orang yang dikenal. Mengasihi Allah bukan berarti hanya mengasihi orang yang kita kasihi saja, tetapi kita harus mengasihi orang yang tidak kita kenal, bahkan orang yang paling kecil kita pun harus mengasihi mereka. Termasuk musuh-musuh kita, termasuk orang yang kita benci, termasuk orang yang menyakiti kita, kita harus mengasihi mereka. Sebagaimana penekanan dalam kitab ini, sekalipun Farisi, sekalipun Saduki dan ahli Taurat membenci Yesus dalam perikop ini tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Justru Yesus di dalam perikop ini menunjukkan kasih, menunjukkan kesabaran dan kelemah lembutan untuk mengasihi mereka, menjadikan ahli Taurat orang Saduki itu menjadi bahagian diri Yesus sendiri. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, model pelayanan Yesus dan kehidupan Yesus ini yang mau kita lihat, dan ini yang mau kita pelajari pada saat ini, dan mau kita contoh saat ini, bahwa Yesus bukan membalaskan kejahatan, sekalipun mereka merencanakan rencana picik untuk menjatuhkan, untuk menguji Yesus dalam perikop ini. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, dengan hadirnya nats ini, marilah kita meneladani gaya hidup Yesus, perbuatan Yesus di dalam hidup kita, agar kita bisa meneladani dan melakukan apa yang dikatakan firman ini, yaitu bukan hanya mengasihi Yesus, tetapi mengasihi semua orang dan memberkati semua orang. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan hadirnya hukum yang pertama, berarti kesimpulan dari hukum yang pertama menjadi bahagian yang kedua, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Barang siapa membenci saudaranya, berarti ia bukan mengasihi Allah. Barang siapa mengasihi sesamanya, berarti ia mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Orang yang mengasihi Allah mau merendahkan dirinya, mau melakukan kehendaknya, dan mau menomorsatukan Allah dalam setiap kehidupannya, baik dalam setiap kesibukannya. Allah menjadi nomor satu dari segala yang lain. Pada realitanya kita dapat melihat di tengah gereja, di tengah kehidupan masyarakat, orang lebih cenderung untuk mengasihi perkembangan zaman ini sesuai dengan teknologi canggih, bahwa orang selalu terikat dan tertuju kepada apa yang ada di sekitarnya. Termasuk di kebaktian minggu, orang tidak sungkan untuk melakukan komunikasi dan membuka berita tentang media sosial. Orang selalu berfokus kepada itu berbanding kepada perenungan firman Tuhan. Orang yang mengasihi Allah
berarti memberikan hatinya, pikirannya, jiwanya, dan segenap hidupnya untuk Allah. Inilah yang dikehendaki Allah di dalam diri kita, supaya kita mengasihi Allah bukan hanya dengan cara penampilan lahiri kita, tetapi hati dan pikiran kita yang terdalam harus kita curahkan untuk Allah sebagai persembahan yang hidup untuk mengasihi Allah, bahkan mengasihi saudara-saudara kita. Ketika kita mengasihi sesama manusia, mengasihi orang yang tidak kenal, mengasihi orang yang kita benci atau musuh yang membenci kita, di situ Allah berperan menginginkan supaya kita mengasihi seluruh manusia dengan kerendahan hati. Inilah yang diminta oleh firman Tuhan pada hari ini, supaya saya dan kita semua benar-benar mengasihi Allah dengan segenap hidup kita, dengan seluruh tenaga kita. Kita harus mengasihi Tuhan dan firman-Nya dan melakukan firman itu sebagaimana Yesus sudah mengasihi kita, sebagaimana Yesus telah mati di atas kayu salib demi perwujudan agar supaya orang merendahkan diri dan mau mengasihi sesama manusia dan melakukan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan kiranya firman ini memberikan semangat pertumbuhan iman kepada kita dalam situasi yang terjadi di tengah negara dan bangsa kita dalam virus corona atau pandemi 19 ini. Kiranya Allah menolong kita, kiranya Allah meneguhkan kita, dan kiranya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk semakin percaya, untuk semakin beriman, untuk semakin mengasihi Allah dengan segenap hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah kami dengar. Kiranya firman-Mu boleh bekerja dan bertumbuh di dalam hati kami, terkhusus jemaat yang baru kami layani pada minggu ini. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, berikan pertumbuhan iman kepada kami semua, agar kami bertumbuh dalam iman dan kami bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi kami. Tuhan, ampunkan kami dalam segala kekurangan kami. Terkadang kami lebih condong untuk mengasihi yang lain, dan kami menomorsekiakan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Ya Bapa, kiranya firman ini boleh meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami, sehingga kami menjadi orang yang benar-benar mengasihi dan mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, dan sempurnakanlah firman-Mu agar kami tetap memegang perintah-Mu, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Inilah doa kami, jadilah kehendak-Mu memberkati dan menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita kembali memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 128 ayat 1 dan 2. Ku memilih Yesus, sambil kita mengumpulkan persembahan. Tuhan. Dan yang
speaker, calon speaker beserta segenap majelis gereja mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang berkebaktian pada hari ini. Damai sejahtera Allah beserta dengan kita sekalian. Hari ulang tahun jemaat minggu ini tanggal 8 sampai dengan 14 November 2020 dapat kita lihat di buletin online kita masing-masing. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun dengan kado yang terindah dari gereja. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang kedua, kebaktian minggu tetap dilaksanakan 2 gelombang, yaitu ibadah gelombang pertama pada pukul 8 sampai dengan 9 WIB, yaitu ibadah KKPR, dan ibadah gelombang kedua pada pukul 10 sampai dengan 11 WIB, ibadah minggu umum seperti biasa. Syarat dan ketentuan untuk hadir beribadah di gereja agar benar-benar diperhatikan. Harus memakai masker atau face shield, suhu tubuh maksimal 37,5 derajat Celcius, cuci tangan sebelum memasuki ruangan gereja, rentang usia 14 tahun sampai 65 tahun, ikuti arahan dari penerima tamu, tidak saling bersentuhan atau bersalaman, duduk sesuai arahan penerima tamu, agar mengikuti arahan panitia kebaktian gereja kita. Persembahan 1, 2, dan 3 langsung ke depan. Oleh karena itu, bagi jemaat yang tidak bisa hadir ke gereja masih dapat tetap berkebaktian di rumah masing-masing. Tertib acara tetap akan dibagikan melalui media sosial atau via WhatsApp. Ibadah online dan khotbah dapat dilihat melalui YouTube akun GMI Pardamaian. Yang ketiga, himbauan. Gereja tetap menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat agar memenuhi semua kewajiban-kewajiban kita, baik perpuluhan dan persembahan. Untuk itu diharapkan kepada majelis atau pemimpin kelompok sel agar mengingatkan anggota-anggotanya dalam memenuhi kewajiban tersebut. Demikianlah himbauan ini kami sampaikan dengan harapan kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memaklumi dan memenuhinya. Atas perhatian seluruh jemaat kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Yang keempat, persembahan keluarga dan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan keluarga, perpuluhan dan ucapan syukur, dapat dikirim atau ditransfer ke rekening gereja atas nama Natalina Sipautar, nomor rekening tertera, bukti transfer harap difotokopi dan dikirim melalui WhatsApp Sekretaris Gereja Juniarti Hutapea, nomor HP tertera, atau dapat diantar langsung ke gereja melalui Sekretaris Gereja. Terima kasih. Yang kelima, ucapan selamat datang. Gereja mengucapkan selamat datang dan selamat melayani kepada Bapak Pendeta Aaron Raja Buku beserta dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, tanggap perlindungan diri. Dihimbau kepada jemaat agar tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga dan senantiasa mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dengan bersabar, waspada, dan tetaplah berdoa. Menjaga pola makanan dan minuman, mencuci tangan, menjaga kebersihan pakaian dan perlengkapan lainnya, menghindari tempat-tempat keramaian, dan mengikuti arahan pemerintah. Yang ketujuh, doa syafaat. Topik doa syafaat dapat kita lihat di buletin online kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan kami sembahkan kehadiran-Mu yang kudus itu, buat kasih setiamu, penyertaan-Mu, pimpinanmu, terlebih berkat-berkat-Mu dan anugerah-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami masih dapat lagi hidup, kami dapat bernapas, bahkan kami dapat dalam keadaan sehat ya Bapa. Kami tahu itu semuanya hanyalah oleh karena belas kasihan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, atas semua kasih-Mu, anugerah-Mu.
Engkau juga senantiasa mempertemukan kami dengan keluarga kami dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, pada saat hari ini sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami, doa permohonan kami Bapa, terlebih dahulu kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, agar kami layak di hadirat-Mu, layak memperoleh berkat dan pertolongan-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa dan bermohon kepada-Mu. Berkatilah ya Tuhan gereja kami, biarlah Engkau Tuhan senantiasa mengasihi gereja kami, bahkan setiap hamba-hamba-Mu, dari Bapak Bishop, para DS, para pendeta, guru Injil, dan juga majelis gereja, speaker, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami semua, bahkan jemaat-Mu ya Tuhan, supaya kami hidup saling mengasihi, saling memperhatikan, agar kami Bapa dapat dalam keadaan sukacita senantiasa. Bapa yang baik, kami berdoa kepada-Mu buat anak-anak-Mu di gereja kami ya Tuhan, yang saat ini masih dalam pendidikan. Tuhan berkati mereka, baik yang masih kuliah, SMA, SMP, SD, bahkan yang masih dalam keadaan TK. Tuhan berkati semuanya. Biarlah Engkau memberikan mereka Bapa kecerdasan. Tuhan berkati mereka pada saat sekarang ini. Mereka belajar secara daring Tuhan. Biarlah Engkau berikan mereka kecerdasan yang daripada-Mu Bapa, supaya mereka dapat belajar lebih arif dan bijaksana. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, buat anak-anak Tuhan di gereja kami ini Bapa, yang membutuhkan pekerjaan. Biarlah Tuhan tunjukkan pekerjaan bagi mereka. Tuhan pimpin langkah mereka ya Bapa. Berikanlah mereka ya Tuhan hari-hari yang senantiasa mereka harapkan menjadi hari-hari kebaikan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Bapa buat anak-anak-Mu yang merindukan pasangan hidup. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang mengantar pasangan hidup bagi mereka ya Tuhan. Pimpin mereka senantiasa di dalam jalan kebenaran-Mu, agar mereka tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Biarlah mereka boleh mengikuti Tuhan senantiasa sepanjang jalan hidup mereka. Demikian juga Bapa, pasangan hidup yang Tuhan hantarkan, biarlah semuanya itu boleh saling membangun keimanan mereka ya Bapa, untuk mereka dapat menjadi generasi-generasi penerus yang sungguh-sungguh setia dan takut kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa dan bermohon kepada-Mu buat bangsa dan negara kami yang saat ini Bapa dilanda oleh virus corona Tuhan. Bahkan di seluruh dunia juga Bapa, virus ini sungguh menakutkan dan membuat kami menjadi gentar. Tapi kami percaya ada Tuhan yang senantiasa menolong kami, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, masyarakat dunia ini Tuhan Yesus, supaya kami sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Karena kami Bapa yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu Bapa, kami berharap dan bersandar kepada-Mu saja Tuhan. Berikan kepintaran kepada para dokter, tenaga medis, supaya mereka juga Bapa boleh mendapatkan obat ataupun antibodi Bapa bagi kami, untuk kami boleh melawan virus itu Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, jikalau ada yang sakit ya Bapa dari jemaat kami, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Kau memberkati obat-obat yang mereka makan. Demikian juga saudara-saudara kami yang mungkin Tuhan kena virus corona ini, biarlah Tuhan juga memberikan mereka kesembuhan, berikan pentahiran bagi mereka. Berkati para dokter yang merawat mereka. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau juga memberkati hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mempersiapkannya ya Tuhan, menjadi tempat firman-Mu itu ditaburkan, agar firman-Mu itu boleh berbuah, boleh kami bawa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga keluarga Bapak Pendeta kami, Aaron Raja Bubuk, beserta dengan Ibu Guru Sitorus dan semua anak-anaknya, yang mereka Bapak baru melayani di tempat kami ini. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan kesabaran. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami semua, baik pagi, siang, malam. Lindungi kami Bapa, jauhkan kami dari segala sakit penyakit.
Terpuji dan mulialah Engkau ya Allah. Inilah doa permohonan kami. Biarlah segenap pujian, penyembahan dan doa kami Bapa boleh berkenan di hadirat-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyanyikan doksologi. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Terimalah berkat dari Tuhan, dan lakukanlah di dalam hidupmu. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kiranya menolong dan memberkati kamu, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Salam.